Kalau kita mengandalkan banyaknya pasukan jaminan untuk merebut dan mendamaikan sebuah wilayah, maka Timur Timur tidak akan pernah lepas dari Indonesia. Sekali lagi, kalau cuma modal memperbanyak pasukan jaminan untuk damai dan bisa merebut suatu wilayah, maka Timur Timur tidak akan pernah lepas dari Indonesia. Jumlah tentara yang dikirim ke Timur Timur saat itu 75.000 pasukan, sementara jumlah penduduk di Timur Timur saat itu 878.000 orang. Itu artinya jumlah tentara sudah hampir sama banyaknya dengan penduduk lokal. Bisa dikatakan di setiap sudut di Timur Timur saat itu tentara kita ada. Tapi kita lihat hasilnya, gagal juga kan? Begitu juga dengan soal penambahan pasukan di Papua. Saya rasa ini tidak akan ngefek kemana-mana. Kenapa? Karena ketika kita cuma mengandalkan perang fisik, sementara ada banyak jenis perang yang tidak terlalu familiar di negara kita, tapi di negara maju sudah lebih dulu diterapkan. Perang apa itu? Perang ini sangat cocok dengan kondisi yang ada di Papua, karena sudah terbukti berhasil dilakukan di negara maju. Perang apa itu? Kenapa Papua ngotot merdeka? Apa hubungan Amerika dengan perang yang ada di dunia? Kita akan bahas sebentar lagi. Kita ekonomi politik sekarang. Sebelum kita ke jenis perang yang jarang diterapkan di pasukan kita, kita ke kualitas TNI kita dulu sebentar. Mohon maaf ya, kualitas TNI kita sudah jauh dari kualitas pasukan negara lain. Mohon maaf ya, jangan langsung baper dulu. Biasakan terima kritik untuk kemajuan negara kita. Saya pernah dengar kata seorang Jenderal Purnawirawan TNI mengatakan, TNI kita seperti singa di kota, tapi mohon maaf, jadi kucing di hutan. Sekali lagi, singa di kota, kucing di hutan. Sangar di medsos, kocar kacir di medan perang. Mohon maaf ya, saya kritik TNI kita justru karena saya sayang. Jadi jangan langsung baper ya. Jangan anti kritik demi kemajuan pasukan kita. Buktinya TNI kita sudah banyak korban di Papua. Jadi jangan kita mabuk pujian di medsos. Saya sering melihat di medsos TNI kita banyak dipuja-puji YouTuber. Saya heran, TNI kita itu artis apa? Singa hutan. YouTuber luar yang sanjung-sanjung dan puja-puji pasukan itu tujuannya adalah untuk mencari view semata. Kenapa? Karena YouTuber luar tahu sifat asli kita. Kita tidak suka dikritik, lebih baik mereka pura-pura puji biar view gede, ya kan? Benar nggak? Daripada diomelin netizen Indonesia yang mabuk pujian, ya kan? Padahal mereka cuma nyari view dan simpati saja. Tapi faktanya di lapangan berbeda jauh. Kita harus jujur, jangan ada yang ditutup-tutupin. Faktanya TNI kita kalah jauh dengan KKB. Bahkan anehnya pasukan elit kita yang ikut gugur. Masa pasukan elit kita yang reputasinya nomor 3 paling disegani di dunia bisa kedodoran di Papua? Gak masuk akal ya kan? Oke, kalau misalnya ada yang ngomong cari-cari kambing hitam, itu kan karena HAM. Itu kan mungkin karena ada kebocoran informasi. Oke, kalau misalnya kebentur HAM, sungguh tidak masuk akal. Kalau misalnya KKB tembak TNI kita, masa kita nggak bisa balas tembakannya karena HAM, ya kan? Logikanya lah dulu, masa TNI kasih nyawa karena HAM, ya kan? Mohon maaf ya, karena HAM apa karena bidikannya meleset? Sekali lagi, mohon maaf, karena HAM atau karena tidak menguasai medan perang? Faktanya yang jelas Papua lebih menguasai medan perang. Orang KKB udah latihan tiap hari ya kan, jalan kaki tanpa sepatu tiap hari keliling-keliling hutan bertahun-tahun ya kan. Gimana mau TNI kita melawan KKB ya kan? Orang TNI kita kalau misalnya, ini misalnya loh, jangan langsung baper ya. Kalau misalnya atau jangan-jangan kalau masuk tentara pakai nyogok, ya habislah dilumat sama KKB ya kan. Orang KKB tanpa ikut pendaftaran TNI juga udah terbiasa hidup di hutan ya kan. Lebih tepatnya KKB jadi singa di hutan dan kucing di kota. Oke, kembali ke topik. Nah, jenis perang apa yang jarang diterapkan pasukan kita? Ada beberapa jenis perang modern yang tidak terlalu familiar seperti perang separatis, the economic of warfare, urban war, perang ideologi, perang politik, dan psychological operation war atau biasa disingkat dengan PSIOPS. Kita fokus ke PSIOPS dulu. PSIOPS adalah perang untuk memenangkan hati dan pikiran masyarakat. Perang gerilya, perang bambu runcing, perang urak sarap itu sudah sangat-sangat kuno. Kenapa PSIOPS itu sangat penting? Karena seperti yang saya katakan tadi, kenapa Timur Timur bisa lepas dari Indonesia? Padahal tentara kita lebih banyak dari penduduk di Timur Timur. Mohon maaf ya, para pemimpin kita dan para jenderal perang kita harus sudah bisa belajar dari kegagalan lepasnya Timur Timur dan gagalnya kita melawan GAM di Aceh. Ayo dong para pejabat, ganti strategi melawan KKB Papua. Tanya masyarakatnya, apakah mereka butuh infrastruktur?
Saya rasa punya sepeda aja mereka tidak punya ya kan, gimana mau pakai jalan tol ya kan. Yang ada dirusak itu bangunan. Lebih baik kirim guru yang berkualitas, bukan guru yang terpaksa mengajar karena pengangguran. Sekali lagi, bukan guru seperti itu yang dibutuhkan rakyat Papua. Yang dibutuhkan adalah guru yang bisa menumbuhkan jiwa nasionalisme mereka, merubah mindset mereka, merebut hati rakyat Papua. Sekali lagi, tanya mereka rakyat Papua butuh apa? Apakah karena kebanyakan kasus korupsi di Indonesia menjadikan mereka enggan gabung dengan Indonesia? Apakah karena susahnya mendirikan rumah ibadah di Indonesia, khususnya di Cilegon, sehingga mereka ngotot merdeka? Itulah namanya perang psiops, artinya perang memenangkan hati dan rakyat. Kalau kita coba lawan mereka dengan gerilya, mereka lebih menguasai. Kalau kita coba pakai perang ekonomi misalnya, bisa aja mereka dapat donasi ya kan, bisa minta dari tangga, bisa minta dari negara lain, bisa minta donasi dan amunisi. Jadi menurut saya perang yang cocok untuk menaklukkan Papua itu adalah perang psikologi, operasi, atau perang memenangkan hati dan pikiran rakyat Papua. Itu sih pendapat saya. Kalau menurut kalian gimana?